Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Budina, di pembelajaran Matematika Minat kelas 11. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang grafik fungsi sinus, grafik fungsi kosinus, dan juga tabel trigonometrinya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi inti dari trigonometri kelas 11 ini, yaitu yang dimulai dengan persamaan trigonometri. Pasti soalnya akan diminta untuk menentukan nilai X. Jadi nilai X ini nantinya akan berupa sudut. Oke, saya akan langsung ke soalnya aja. Contoh soal, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Nah, untuk nomor 1 ini soalnya adalah sin X sama dengan 0,5. Oke, sin X sama dengan 0,5. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita harus tentukan dulu sudut berapa yang memiliki nilai sin 0,5. Oke, kalau kita lihat di pertemuan lalu, saya sudah bahas ya. Oke, jadi kan bentuk grafiknya seperti ini. Kita tentukan dulu sudut berapa yang memiliki nilai sin sama dengan 0,5 atau setengah. Gampangnya kita lihat dari tabelnya saja di sini. Nah, nilai sin setengah berarti kan di sudut 30 derajat dan juga sudut 150 derajat ya. Oke, 30 dan 150. Berarti kita tulis dulu nih sudutnya. Berarti 30 derajat dan 150 derajat. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan si X-nya? Jadi, X sama dengan, ini akan terpisah jadi dua. Yang pertama saya tulis yang 30 derajatnya dulu nih. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu adalah kalau sudut grafik sinus itu, grafik sudut sinus akan berulang setiap 360 derajat. Jadi kalian bisa lihat di grafik sini. Nah, jadi si grafik sinus ini dia akan berulang setiap 360. Bergelombang dan terus menerus. Jadi dia akan berulang setiap 360 derajat. Maka dari itu, dia akan berulang setiap kelipatan 360 derajat. Maka kita tulis di sini 30 derajat dari sini plus minus K. Jadi K ini kelipatan atau konstanta lah. Dikali 360 derajat. Atau di sini ada nilai yang kedua. Berarti X sama dengan 150 derajat dari sini, belakangnya sama. Plus minus K dikali 360 derajat. Untuk K-nya sendiri nilainya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi untuk nilai sudut ini sebenarnya tidak terbatas, tidak hanya sampai 360 saja, tapi akan terus menerus. Oke, jadi untuk nilai X-nya adalah seperti ini. X sama dengan 30 derajat plus minus K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 150 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Untuk K-nya sendiri sama dengan 0, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya tidak terbatas. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Cos X min 10 sama dengan min 0,5 atau min setengah. Sama caranya, kita cari dulu sudut berapa yang nilai cosnya itu sama dengan min 0,5 atau min setengah. Kemarin juga sudah saya bahas ya tentang grafik fungsi kosinus. Oke, grafiknya seperti ini. Gampangnya kita lihat saja dari si tabel. Dari tabel sini kita cari yang nilai cosnya adalah min 0,5 atau min setengah. Kita lihat. Yang bernilai min setengah berarti sudutnya 120 derajat dan juga 240 derajat. Sama, kita tulis dulu nih sudutnya berarti 120 derajat dan juga 240 derajat. Ingat ya, yang ditanya ini adalah nilai si X-nya berapa. Sama caranya seperti tadi, kita pisah dulu. Jadi untuk ini ada dua ya, 120 dan 240. Oh ya, untuk sudut kosinus ini juga sama.
dia berulang setiap 360 derajat, sama seperti sin tadi. Kalau kita ingat bentuk grafiknya seperti ini kan. Kalau yang sin tadi, nih dia berulang setiap 360, gelombangnya seperti ini mulai dari bawah. Nah, untuk kosinus juga berulang dia, mulai dari sini sampai 360 berulang lagi dan terus menerus. Maka untuk sin dan kosinus dia akan berulang setiap sudut 360 derajat. Oke, kita buat dulu yang ini. Oke, penulisannya sama seperti yang soal nomor 1 ya. Berarti oh ya, bedanya seperti ini. Kalau misalkan di sini kan langsung sin x, makanya di sini x sama dengan, bedanya dengan yang soal nomor 2 ini, dia cos x min 10. Jadi kita tulis dulu di sininya x min 10. X min 10 sama dengan ini dulu 120 derajat plus minus k dikali 360 derajat. Tapi kan di sini yang harus ditentukan itu x sama dengan kan. Otomatis min 10 ini harus kita pindah ruas dulu ke kanan. Berarti x sama dengan 120 derajat min 10 pindah jadi plus 10 derajat plus minus k dikali 360 derajat. Ingat 10-nya ini hanya ditambah dengan sudut yang ini aja, yang dia. Oke, berarti x sama dengan 130 derajat plus minus k dikali 360 derajat. Oke. Nah, ini baru sudut yang 120. Kita buat lagi yang 240. Caranya sama. Berarti kan ingat ya soalnya x min 10, berarti x min 10 sama dengan sudutnya 240 derajat plus minus k dikali 360 derajat. Ingat caranya sama, kita butuhnya x sama dengan, maka harus kita pindah ruas terlebih dahulu. Berarti x sama dengan 240 derajat min 10 pindah jadi plus 10 derajat plus minus k dikali 360 derajat. Maka x sama dengan ditambah jadi 250 derajat plus minus k dikali 360 derajat. Oke, ingat k-nya tadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, jadi untuk soal ini seperti ini, sin sama cos. Ingat dia yang ditanya adalah x sama dengannya. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Jadi kita diminta menentukan x dari persamaan tan x min 25 sama dengan 1. Caranya sama, kita tentukan dulu sudutnya. Sudut berapa yang memiliki nilai tan 1? Sudah saya bahas juga kemarin, kita lihat di tabel trigonometrinya. Oke, ini saya contohkan. Kita lihat yang tan ya, berarti ini. Tan yang bernilai 1, berarti sudutnya adalah 45 derajat. Oke, 45 derajat ya. Ini nanti lebih, kita ambil satu aja. 45 derajat, maka kita tulis di sini 45 derajat. Nah, terus caranya masih sama seperti yang tadi. Kita buat lagi, berarti di sini cuma ada satu ya. Berarti ingat ya, x min 25 derajat, x min 25 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, bedanya di sini. Kalau sin dan cos dia berulang setiap 360 derajat. Nah, kalau tan ini beda. Kalau misalkan kita lihat di grafik ini, tadi sin sama cos terlihat ya, setiap 360 derajat atau 2V di sini dia akan berulang lagi. Juga sama cos berulang lagi. Beda dengan si tan. Kalau tan ini dia akan berulang setiap 180 derajat, bukan 360. Jadi sini 0, 180 udah sama lagi kan. 360 dia juga sama. Jadi khusus untuk tan dia perubahannya setiap 180 derajat, bukan 360 derajat. Maka di sini kita tuliskannya K dikali 180 derajat, bukan 360 derajat. Untuk pengerjaannya sama. Kita pindah lagi karena kita butuhnya x sama dengan, maka di sini x sama dengan
45 derajat. Ini minus 25 berarti jadi plus 25 derajat, plus minus K dikali 180 derajat. Maka X sama dengan 45 ditambah 25, 70 derajat, plus minus K dikali 180 derajat. Untuk K nya sendiri masih sama, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, jadi seperti ini ya. Tadi perbedaannya, kalau sin dan cos dia berulang setiap 360 derajat, berbeda dengan tan yang perubahannya atau pengulangannya mulai dari sudut 180 derajat. Oke, satu soal lagi yang saya berikan. Di sini persamaannya 2 sin 2x plus 1 sama dengan 0. Soal ini agak sedikit berbeda dengan 3 soal tadi. Kalau tadi kita lihat sini, untuk soal yang tadi ini kan langsung sin x sama dengan 0,5, cos x min 10 sama dengan min 0,5, tan x min 25 sama dengan 1. Nah, berbeda dengan ini, dia ada operasi penjumlahan dulu. 2 sin 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, kan kita mau nyarinya sudut x nantinya. Jadi kita harus ubah dulu si persamaan ini gini. Pertama angka satunya dipindah dulu. Berarti kan jadinya 2 sin 2x sama dengan 1 pindah jadi min 1. Kita pindah lagi si 2 yang di depan. 2 sin 2x berarti kan 2 kali sin 2x ya, perkalian pindah jadi pembagian. Sin 2x sama dengan min 1/2. Nah, ini yang kita cari. Sin 2x sama dengan min 1/2. Dari persamaan ini kita tentukan sudutnya. Sudut berapa yang memiliki nilai sin min 1/2. Oke, kita lihat di tabel yang kemarin. Ini ya tabelnya. Oke, kita cari yang sudutnya min setengah. Berarti di sini ada 210. Ada lagi 330. Oke, 210 dan 330. Sama kita tulis dulu, berarti 210 dan 330. Nah, baru dari sini pengerjaannya sama seperti yang tadi. Ingat kalau sin berulang setiap 360 derajat. Sudut yang pertama 210, berarti ini 2x ya. Kita pakai yang ini. Sin 2x berarti 2x sama dengan sudutnya 210 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau tadi kan X min 25, berarti kan tinggal min 25 dipindah dan ditambahkan ke sudutnya saja. Nah, bedanya di sini, kalau di sini dia perkalian 2X atau 2 dikali X, berarti kan otomatis harus dibagi 2 dong ya. Nah, ini berlaku untuk keduanya. Jadi di sini X sama dengan 210 derajat plus minus K dikali 360 derajat per 2 atau dibagi 2. Nah, di sini ada operasinya, maka yang depan dibagi 2, yang belakang juga dibagi 2. Berarti X sama dengan 210 dibagi 2, 105 derajat plus minus 360 dibagi 2, 180 derajat. Nah, ini yang akan kita pakai, 105 derajat plus minus K dikali 180 derajat. Baru satu sudut ya. Yang satu belum, 330 derajat ya. Kita buat sama seperti yang tadi. 2x sama dengan 330 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Oke, kita kerjakan lagi, berarti sama seperti yang tadi. X sama dengan 330 derajat plus minus K dikali 360 derajat dibagi 2, maka X sama dengan 330 dibagi 2, 165 derajat plus minus K dikali 180 derajat. Oke, untuk K nya tidak berubah ya. K dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, jadi untuk pembelajaran ini yang perlu kalian ingat, sin dan cos akan berulang setiap 360 derajat. Berbeda dengan tan yang berulang setiap 180 derajat. Oke. Di sini sudah 4 soal sudah saya bahas. Jadi
kalian pahami lagi dan harus hafalkan lagi nilai dari sin, cos, dan tan dari sudut 0 sampai 360. Oke?